Di sebuah padang tandus, jauh dari kemewahan yang pernah ia nikmati, seorang pria duduk di atas abu. Tubuhnya dipenuhi borok yang menganga. Tangannya menggenggam pecahan tembikar untuk menggaruk luka yang tak kunjung sembuh. Ia kehilangan segalanya. 10 anak yang dicintainya, kekayaan yang berlimpah, status sosial, bahkan dukungan dari istri yang menyuruhnya mengutuk Allah dan mati. Namun, di tengah kegelapan itu, ada satu hal yang tidak hilang, imannya. Namanya Ayub. Kisahnya bukan sekadar dongeng tentang kesabaran, melainkan pertaruhan nyata antara manusia fana dan keyakinan bahwa Allah layak dipercaya, bukan karena berkatnya, tetapi karena dirinya sendiri. Pertama, iman yang tak tergadaikan oleh keadaan. Ayub 1 ayat 21 mencatat kalimat legendarisnya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Kalimat ini diucapkan setelah ia kehilangan 7.000 ekor domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai, dan 10 anaknya dalam satu hari. Jika dikonversi dengan nilai uang saat ini, diperkirakan total kehilangan kekayaan Ayub dalam sehari adalah sekitar 6 triliun rupiah. Sebuah nominal yang sangat fantastis dan luar biasa besar. Bagaimana mungkin seseorang tetap memuji Tuhan di tengah reruntuhan hidup? Iman Ayub mengajarkan kita bahwa iman sejati tidak bersyarat. Banyak orang berseru, "Aku percaya Tuhan selama nyaman," atau "Aku setia selama berkat-Mu mengalir." Ayub membalik logika itu. Imannya tidak bergantung pada apa yang Tuhan beri atau ambil. Ia menyembah Tuhan karena siapa Tuhan itu, bukan karena apa yang Tuhan lakukan. Iman seperti inilah yang disebut iman murni. 1 Petrus 1 ayat 7. Diuji oleh api penderitaan, tetapi justru semakin berkilau. Pertanyaan untuk kita, jika hari ini Tuhan mengambil segala sesuatu yang kita anggap sebagai berkat, apakah kita masih memiliki alasan untuk menyembahnya? Kedua, penderitaan. Medan perang antara iman dan keputusasaan. Setelah musibah bertubi-tubi, Ayub dihadapkan pada 3 sahabat, Elifas, Bildad, dan Zofar. Mereka datang untuk menghibur, tetapi justru menusuk dengan tuduhan, "Allah tidak pernah menghukum orang benar. Pasti engkau berdosa, maka ini akibatnya." Ayub 4 ayat 7 dan 8. Paraphrase, istri Ayub pun bergabung dalam paduan yang meragukan integritasnya. Di tengah tekanan sosial dan fisik ini, Ayub bergumul. Ia meratap. Ayub 3 bertanya-tanya, mengapa Tuhan diam? Ayub 23 ayat 3-9. Tetapi ia tidak pernah menyangkal kedaulatan Allah. Penderitaan seringkali menjadi medan tempur antara iman dan keputusasaan. Iman Ayub tidak berarti ia tidak merasa sakit atau bingung. Ia manusia yang jujur mengungkapkan pergumulannya. Namun, di balik ratapannya ada benang merah keyakinan. Aku tahu bahwa penebusku hidup, dan sesudah kulitku dihancurkan, tanpa dagingku, aku akan melihat Allah. Ayub 19 ayat 25 dan 26. Inilah esensi iman.
percaya kepada yang tidak terlihat, berpegang pada yang tidak terbukti secara instan. Pelajaran untuk kita, Tuhan tidak marah ketika kita jujur menangis di hadapannya. Yang berbahaya adalah ketika kita membiarkan kepahitan mengubur iman. Seperti Ayub, kita boleh bertanya, tetapi jangan pernah berhenti mempercayai. Ketiga, diamnya Tuhan. Ujian terberat iman. Selama 37 pasal, Tuhan tidak langsung menjawab Ayub. Ia membiarkan Ayub bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan besar. Mengapa orang benar menderita? Di mana keadilan Allah? Baru di pasal 38, Allah bersuara dari dalam badai, mengajukan serangkaian pertanyaan retoris yang menegaskan kebesarannya. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Dapatkah engkau mengikat tali-tali bintang Kartika atau membuka tali-tali Arion? Ayub 38 ayat 4 dan 31. Tuhan tidak menjelaskan alasan penderitaan Ayub, tetapi menunjukkan dirinya sebagai Allah yang berdaulat, bijaksana, dan tak terselami. Terkadang Tuhan tidak menjawab mengapa, tetapi memperkenalkan siapa. Ayub tidak mendapat penjelasan tentang iblis yang meminta untuk mengujinya. Ayub 1 ayat 6-12. Tetapi ia bertemu dengan Allah yang jauh lebih besar dari semua teka-teki hidup. Setelah pertemuan itu, Ayub hanya bisa berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Ayub 42 ayat 5. Pengenalan akan Allah mengubah segalanya. Pertanyaan, refleksi. Apakah kita mencari jawaban dari Tuhan atau mencari Tuhan di tengah pertanyaan? Keempat, pemulihan bukan tentang akhir yang bahagia, tetapi iman yang sempurna. Kisah Ayub berakhir dengan pemulihan berlipat, kesehatan, kekayaan, dan anak-anak baru. Ayub 42 ayat 10-17. Namun, pemulihan materi bukanlah inti cerita. Ayub sudah mengalami pemulihan sejati jauh sebelumnya, ketika imannya dimurnikan dan hubungannya dengan Tuhan diperdalam. Anak-anak baru tidak menghapus duka kehilangan 10 anak sebelumnya, tetapi Ayub belajar melihat kehidupan dengan perspektif kekal. Banyak orang mengutip Ayub sebagai contoh, Tuhan akan mengganti double, tetapi melupakan bahwa berkat materi dalam Ayub 42 adalah simbol, bukan tujuan. Pesan utama kitab Ayub adalah Allah layak dipercaya, bahkan jika pemulihan tidak pernah datang. Lihatlah Yesus di Getsemani. Ia berdoa agar cawan penderitaan diangkat, tetapi mengakhiri dengan, "Janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Matius 26 ayat 39. Iman sejati bersedia berkata, "Sekalipun engkau tidak menyelamatkan aku tetap percaya." Daniel 3 ayat 18. Bagaimana membangun iman seperti Ayub? Pertama, pisahkan Tuhan dari berkat-Nya. Syukuri pemberiannya, tetapi jangan menjadikan berkat sebagai idola. Iman Ayub bertahan karena ia mencintai sang pemberi lebih dari pemberian. Kedua, jangan takut meratap, tetapi jangan berhenti di situ. Tuhan mengizinkan Ayub mengungkapkan kepedihannya, namun
Ratapan itu berujung pada penyerahan, bukan pemberontakan. Ketiga, carilah wajahnya, bukan tangannya. Doa-doa kita seringkali berfokus pada berikanlah, tetapi Ayub mengajak kita untuk berdoa, tunjukkanlah kemuliaan-Mu. Keempat, percayalah bahwa penderitaan sementara bekerja untuk kemuliaan kekal, seperti emas yang dimurnikan dalam api. Iman yang diuji menghasilkan ketekunan, karakter, dan pengharapan. Roma 5 ayat 3 dan 4. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, di dalam kesunyian malam, ketika badai hidup menerpa, ajarlah kami untuk tidak mengutuk kegelapan, tetapi menyalakan lilin iman. Seperti Ayub, biarlah kami berkata, sekalipun Engkau membunuh aku akan percaya. Ketika tangan kami gemetar, tubuh kami lemah, ingatkanlah kami bahwa Engkau adalah Allah yang memegang bintang-bintang, tetapi juga mengumpulkan air mata kami dalam kirbat-Mu. Di saat kami tak mengerti jalan-Mu, buka mata hati kami untuk melihat wajah-Mu. Ketika kami terjatuh, angkatlah kepala kami, bukan untuk melihat keadaan, tetapi memandang pribadi-Mu. Ajarlah kami mencintai Engkau, bukan karena berkat, tetapi karena Engkau layak. Di dalam Yesus yang memahami derita, yang berseru, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Kami menyerahkan semua tanya, luka, dan keraguan. Peganglah kami erat, sampai kami bisa berkata, mataku telah melihat Sang Penebus. Dalam nama Yesus, amin. Penutup, kisah Ayub bukanlah dongeng tentang pahlawan super, melainkan catatan jujur tentang manusia biasa yang memilih percaya di tengah remuknya hati. Iman seperti ini tidak lahir dari kekuatan diri, tetapi dari penyerahan total kepada Allah yang lebih besar dari segala penderitaan. Jika hari ini kita merasa seperti Ayub, kehilangan, terluka, dikhianati, ingatlah, Tuhan tidak sedang tidur. Ia mengizinkan kita ditempa dalam api, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk kita menjadi cermin kemuliaan-Nya. Seperti emas yang murni, iman yang bertahan akan bersinar untuk kekekalan. Amin. Soli Deo Gloria.